99% para lansia tidak sadar dengan masalah ini. Anda mungkin termasuk salah satunya. Setiap hari di atas meja makan jutaan keluarga, tersaji satu menu yang dianggap pahlawan kesehatan, telur, makanan yang murah, mudah didapat dan katanya kaya akan protein. Kita semua tahu, telur itu sehat. Tapi, pernahkah Bapak dan Ibu berpikir bahwa di balik manfaatnya yang luar biasa, telur bisa berubah menjadi racun mematikan? Racun yang bekerja perlahan, menggerogoti kesehatan, dan seringkali tidak disadari sampai semuanya terlambat. Ini bukan soal telur yang busuk, ini soal kebiasaan makan yang sudah puluhan tahun Anda lakukan, tapi ternyata menyimpan bahaya besar. Percayalah, kebiasaan yang selama ini kita anggap benar, justru menjadi penyebab utama masalah kesehatan yang sering dialami lansia, mulai dari sendi yang nyeri, tekanan darah yang terus naik, hingga risiko penyakit jantung yang mengintai. Mungkin Anda sering bertanya-tanya, kenapa sudah makan sehat, tapi kok masih sakit-sakitan? Jawabannya mungkin ada di telur yang Anda makan setiap hari. Jangan lewatkan satupun informasi ini, karena apa yang akan saya sampaikan bisa menyelamatkan nyawa Anda dan orang-orang terkasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang di Sahabat Lansia Sehat, tempat kita berbagi ilmu dan tips untuk hidup lebih panjang, sehat, dan bahagia di usia senja. Di sini, kita akan kupas tuntas mitos dan fakta seputar kesehatan lansia dengan cara yang mudah dimengerti. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang makanan sehari-hari. Judul video kita kali ini adalah 99% lansia tidak tahu telur bisa jadi racun kalau dimakan seperti ini. Ya, Anda tidak salah dengar. Telur, yang sering dianggap superfood, bisa berubah menjadi racun jika dimakan dengan cara yang salah. Ini bukan tentang menakut-nakuti, melainkan membuka mata kita semua bahwa kesalahan kecil dalam persiapan dan penyajian bisa berdampak besar pada kesehatan. Banyak dari kita terbiasa dengan cara makan telur yang diwariskan turun-temurun, digoreng, dicampur dengan ini itu, atau disimpan dengan cara tertentu. Sebagian besar kebiasaan ini sudah mendarah daging, sampai kita tidak pernah lagi mempertanyakannya. Padahal, tubuh lansia memiliki sistem yang lebih sensitif. Apa yang aman untuk usia 20-an, belum tentu aman untuk usia 60-an. Semakin tua, kemampuan tubuh kita untuk memproses zat-zat tertentu akan menurun. Jadi, apa yang Bapak dan Ibu makan hari ini akan sangat menentukan kualitas hidup di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk memahami bagaimana mengonsumsi telur dengan benar agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Siapkan catatan, karena setiap poin yang saya sampaikan adalah kunci untuk menjaga kesehatan Anda tetap prima. Mari kita bongkar kebiasaan-kebiasaan tersembunyi yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu lakukan tanpa sadar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan adalah cara menggoreng. Telur. Banyak keluarga, termasuk saya dulu, menggunakan minyak sayur, margarin, atau minyak curah karena alasan ekonomis dan kebiasaan. Kita pikir, sama saja, kan cuma buat goreng telur. Padahal, disinilah letak masalahnya. Minyak-minyak ini adalah sumber utama asam lemak omega 6 yang berlebihan dalam pola makan kita. Sebenarnya, tubuh kita membutuhkan omega 6, tapi harus seimbang dengan omega-3. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi pemicu peradangan kronis di seluruh tubuh. Peradangan kronis bukanlah peradangan yang membuat Anda demam atau bengkak setelah terbentur. Ini adalah peradangan senyap yang bekerja perlahan, merusak sel-sel tubuh dari dalam. Peradangan ini menyerang sendi Anda, membuat lutut terasa linu dan sulit digerakkan. Peradangan ini juga mengendap di pembuluh darah, menyempitkannya dan menjadi penyebab utama tekanan darah tinggi serta kolesterol. Bahkan, peradangan ini bisa membebani ginjal, membuatnya bekerja lebih keras hingga fungsinya menurun. Bayangkan, setiap kali Anda menggoreng telur dengan minyak-minyak tersebut, Anda sebenarnya sedang menyulut api peradangan di dalam tubuh Anda. Panas tinggi saat menggoreng juga bisa mengubah struktur minyak, menghasilkan senyawa berbahaya yang disebut aldehida. Senyawa ini bersifat karsinogenik dan dapat merusak sel-sel tubuh. Jadi, telur yang seharusnya menyehatkan justru menjadi kendaraan pengantar racun ke dalam tubuh Anda. Kebiasaan ini mungkin sudah Anda lakukan puluhan tahun, tapi
dampaknya baru terasa sekarang. Selain itu, kebiasaan memakai minyak yang sama berulang-uling untuk menggoreng adalah kebiasaan yang sangat buruk. Minyak yang sudah dipanaskan berulang kali akan mengalami oksidasi, membentuk radikal bebas yang sangat merusak sel. Telur yang digoreng dengan minyak jelantah bukan lagi sumber protein, melainkan bom waktu yang siap meledak di dalam tubuh. Anda mungkin merasa hemat, tapi biaya pengobatan di masa depan jauh lebih mahal. Solusi: beralihlah ke pilihan yang lebih sehat seperti minyak zaitun ekstra virgin atau ghee murni. Minyak zaitun ekstra virgin kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung. Ghee atau mentega murni memiliki titik didih yang tinggi sehingga lebih stabil saat dipanaskan. Anda juga bisa mencoba metode memasak tanpa minyak sama sekali, seperti merebus atau mengukus telur. Cukup rebus telur hingga matang, lalu Anda bisa menikmatinya tanpa perlu khawatir dengan efek samping minyak. Hindari juga kebiasaan menggunakan minyak yang sama berulang kali. Setiap kali selesai menggoreng, buang minyak bekasnya. Kesalahan kedua adalah pasangan telur di piring Anda. Banyak dari kita suka memadukan telur dengan sosis, bacon, atau cornet untuk sarapan. Rasanya memang lezat, tapi kombinasi ini adalah perusak nutrisi. Daging olahan mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi tubuh, terutama lansia. Kandungan nitrat di dalamnya berfungsi sebagai pengawet. Tetapi jika dipanaskan, zat ini bisa berubah menjadi nitrosamin, senyawa pemicu kanker. Selain itu, ada juga pengawet kimia seperti BHA dan BHT yang bisa menumpuk di tubuh dan mengganggu metabolisme. Tidak hanya itu, daging olahan juga sangat tinggi natrium, garam, dan seringkali mengandung gula tersembunyi. Kombinasi garam dan gula ini akan memicu peradangan serta meningkatkan tekanan darah secara drastis. Saat Anda memanaskan daging olahan, terutama saat digoreng bersama telur, Anda menciptakan reaksi kimia yang menghasilkan senyawa-senyawa berbahaya. Dengan kata lain, manfaat protein dan nutrisi dari telur akan lenyap begitu saja, digantikan oleh tumpukan racun. Bayangkan, Anda merasa sudah sarapan dengan protein dan sumber energi yang baik. Padahal, di saat yang sama, Anda sedang memasukkan beban berat ke sistem pencernaan, pembuluh darah, dan ginjal Anda. Kandungan lemak jenuh yang tinggi pada daging olahan juga akan memperburuk kondisi kolesterol dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kombinasi ini mungkin terasa nikmat di lidah, tetapi sangat menyiksa tubuh dari dalam. Apakah Bapak dan Ibu sering merasa kembung, begah, atau lesu setelah sarapan telur dengan sosis? Itu bisa jadi salah satu pertanda bahwa tubuh Anda sedang berjuang keras untuk memproses racun yang masuk. Kelebihan natrium juga bisa menyebabkan retensi cairan, membuat tubuh terasa bengkak dan tidak nyaman. Solusi: mulailah pasangkan telur Anda dengan teman-teman yang lebih sehat dan alami. Coba pasangkan telur rebus atau orek-arik dengan alpukat yang kaya lemak baik, bayam yang ditumis untuk serat dan zat besi, tomat panggang yang kaya antioksidan, atau ubi jalar kukus sebagai sumber karbohidrat kompleks. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan nutrisi yang seimbang dan membantu memaksimalkan manfaat telur. Alpukat dan bayam, misalnya, akan membantu tubuh menyerap nutrisi dari telur dengan lebih baik. Kesalahan ketiga adalah rutinitas yang monoton. Apakah Anda termasuk orang yang selalu makan telur dengan cara yang sama setiap hari? Misalnya selalu digoreng, atau selalu makan telur rebus untuk diet. Kebiasaan ini terlihat praktis, tapi sebenarnya bisa menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Meskipun telur kaya akan protein, kuning telur mengandung kolesterol yang bisa menumpuk jika tidak diimbangi dengan asupan serat. Jika Anda hanya makan kuning telur tanpa serat yang cukup, kolesterol jahat LDL bisa meningkat seiring waktu. Selain itu, diet yang monoton juga bisa menyebabkan defisiensi mikronutrien lainnya. Telur memang kaya, tapi tidak mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh lansia. Tubuh kita membutuhkan berbagai macam vitamin dan mineral dari sumber makanan yang berbeda. Jika Anda hanya bergantung pada telur, Anda bisa kekurangan vitamin C, magnesium, atau serat, yang semuanya penting untuk menjaga metabolisme dan pencernaan tetap lancar. Pencernaan juga akan melambat jika Anda tidak mengonsumsi berbagai jenis makanan. Serat dari sayuran dan buah-buahan sangat penting untuk menjaga usus tetap sehat dan mencegah sembelit. Masalah yang sering dialami lansia, diet monoton bisa membuat tubuh menjadi jenuh dan kehilangan kemampuannya untuk menyerap nutrisi dengan efisien. Akibatnya, meskipun Anda makan telur setiap hari, tubuh Anda mungkin tidak mendapatkan manfaat maksimal. Kehilangan nafsu makan atau merasa bosan dengan makanan juga bisa menjadi tanda tubuh Anda membutuhkan variasi. Bayangkan,
Tubuh Anda seperti sebuah mesin yang membutuhkan berbagai jenis oli dan bahan bakar untuk bisa bekerja optimal. Jika Anda hanya memberinya satu jenis bahan bakar, lama-kelamaan mesin itu akan aus dan rusak. Solusi? Mari ciptakan menu telur yang beragam setiap harinya. Hari ini, coba buat telur ora-arik dengan sayuran hijau. Besok, buat telur dadar dengan irisan tomat dan jamur. Lusa, rebus telur dan padukan dengan salad sayuran segar. Di hari lain, buatlah poached egg di atas roti gandum. Dengan variasi ini, Anda tidak hanya menghindari kebosanan, tetapi juga memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang lengkap dari berbagai sumber. Kesalahan terakhir, yang sering dianggap remeh, adalah cara menyimpan telur. Telur memiliki cangkang yang berpori, artinya ia bisa menyerap bau, kelembapan, dan bakteri dari lingkungannya. Banyak orang menyimpan telur di pintu kulkas karena ada rak khusus di sana. Ini adalah kesalahan besar. Pintu kulkas adalah bagian yang paling sering dibuka dan ditutup sehingga suhunya tidak stabil. Fluktuasi suhu ini membuat bakteri seperti Salmonella lebih mudah berkembang biak. Menyimpan telur di suhu ruang terlalu lama juga sangat berbahaya, terutama di iklim tropis seperti Indonesia. Bakteri Salmonella bisa tumbuh dengan cepat dan infeksi. Bakteri ini sangat berbahaya bagi lansia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah menurun. Gejala keracunan Salmonella bisa berupa diare parah, demam, dan dehidrasi, yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Selain itu, mencuci telur sebelum disimpan juga merupakan kesalahan. Cangkang telur memiliki lapisan pelindung alami yang disebut bloom. Mencucinya justru akan menghilangkan lapisan ini, membuat telur lebih rentan terhadap penetrasi bakteri. Jadi, jangan pernah mencuci telur sampai Anda siap untuk memasaknya. Solusi: selalu simpan telur dalam karton aslinya di rak tengah kulkas, tempat suhunya paling stabil dan dingin. Jauhkan dari makanan yang berbau menyengat. Hindari menyimpan telur di luar kulkas lebih dari 2 jam, terutama di siang hari yang panas. Selalu periksa tanggal kedaluarsa sebelum menggunakannya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah mengetahui keempat kesalahan fatal tadi, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, solusi dan saran praktis. Selain cara memasak dan menyimpan, yang benar kita juga perlu tahu takaran yang aman untuk semua lansia. Secara umum, konsumsi 1 butir telur setiap hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Namun, jika Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi, disarankan untuk mengonsumsi 3-4 butir telur per minggu. Yang paling penting, jangan hanya makan telur. Padukan dengan sumber protein lain seperti ikan, tahu, tempe, dan daging tanpa lemak. Keseimbangan adalah kuncinya. Jadi, mari kita rangkum pelajaran penting hari ini. Pertama, ubah cara Anda menggoreng telur. Ganti minyak curah dengan minyak zaitun atau ghee, atau lebih baik lagi, rebus atau kukus saja. Kedua, tinggalkan kebiasaan memadukan telur dengan daging olahan. Pilih pasangan yang lebih sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Ketiga, variasikan menu telur Anda setiap hari agar nutrisi tetap seimbang. Dan terakhir, simpan telur dengan benar di dalam kulkas, di rak tangga, dan jangan pernah mencucinya sebelum dimasak. Dengan mengikuti 4 tips sederhana ini, Anda bisa mengubah telur dari bom waktu menjadi pahlawan kesehatan sejati. Ingatlah, kesehatan di usia senja bukan lagi soal makan sebanyak-banyaknya, melainkan makan sepintar-pintarnya. Setiap pilihan kecil yang Anda buat di dapur akan menentukan kualitas hidup Anda di masa depan. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah menyadari kebiasaan-kebiasaan yang sering Anda lakukan? Mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan buruk tersebut demi kesehatan kita yang lebih baik. Mari kita ajak teman-teman lansia lainnya. Bagikan video ini kepada mereka agar informasi ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Bersama-sama, kita bisa menjadi lansia yang mandiri, sehat, dan bahagia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.